Nah sekarang Bapak kita dong lanjut bulan. lagi nih ya. Buat jamaah yang ada di rumah saya mau nanya sama Ustadz Syam. Apa benar rezeki yang datang ini bisa mendekatkan kita ya dengan cara melakukan sedekah atau mungkin berbagi pada saat kita kekurangan seperti tadi apa yang kita bahas sebelum iklan tadi. Tapi kalau misalnya kita punya rezeki cuma cukup untuk 2 hari, nah itu bagaimana cara ngaturnya Ustadz Syam? Oh, Tafadhol baik. Ustadz Syam, mohon izin guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Fadli, Bang Sardi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata memberi di saat kita sempit ataupun memberi di saat kita lapang. Jadi ada sebuah kisah dalam riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau bisa jadi yang namanya sedekah yang 1 dinar itu lebih baik daripada 1000 dinar gitu. Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Karena bisa saja yang 1 dinar itu cuma memiliki harta 2 dinar dan yang punya yang sedekah 1000 dinar itu karena mereka mempunyai harta yang lebih banyak daripada itu. Jadi persenannya yang Allah lihat. Kalau kita mau tahu bahwasanya apakah benar ketika kita bersedekah itu Allah akan melipat gandakan, maka kembali ke dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwasanya ba'danaqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya, spending money, keluarkan harta apa yang dia miliki, itu seperti 1 benih, kemudian tumbuh 7 tangkai, kemudian dari setiap tangkainya ada 100 buahnya. Maka subhanallah, ini perumpamaan hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Lalu langsung ada yang bertanya, wah berarti Quran bohong dong, saya udah rajin bersedekah, mana ada saya malah kehabisan gitu. Subhanallah, Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau misalnya kita mau hitung-hitungan hanya dengan jumlahnya saja, maka itu hitungan kita salah. Mungkin saja hitungan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bayangin aja kalau misalnya kita minta sama Allah untuk digantikan saat itu, bisa saja itu tidak kita butuhkan, tapi Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan. Maka subhanallah, bisa saja Allah ganti itu dengan kebahagiaan. Bang Sardi mungkin sebelum ini, Bang Sardi ketika memberi atau ketika berusaha ya berusaha aja. Tapi ternyata setelah berbagi mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Itu pun janji Allah dalam Al-Quran. Dalam awal juz 4 Allah Subhanahu wa taala katakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah bahagia sebelum engkau mengeluarkan hartamu apa yang engkau cintai. Maka subhanallah, bisa saja Allah membalasnya dengan Amin kebahagiaan. amin ya rabbal alamin, masya Allah. Tapi kita yakin selalu dengan janjinya Allah ya. Ini kan kalau bicara masalah rezeki tadi udah dibilang ada banyak macamnya, nggak selalu harus berupa uang juga, tapi bisa jadi kesehatan dan lain-lain. Nah,